Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari masih pada kitab ilmu. Pada malam hari ini kita akan mengkaji hadis ke-87, babnya ke-25. Imam Al-Bukhari memberi judul bab Nabi memotivasi utusan Abdul Qais supaya menjaga iman, ilmu, dan mengabarkan kepada orang-orang di belakang mereka. Wa qala Malik bin al-Khuwairisi, Malik bin al-Khuwairis telah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, irji'u ila ahlikum, kembalilah kalian kepada keluarga kalian, fa'allimuhum, kemudian ajarkanlah oleh kalian kepada mereka. Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Muhammad bin Basyarin qala haddatsana Gundar qala haddatsana Su'batu an Abi Jamrata qala kuntu aturjimu baina ibni Abbasin wa bainan nasi faqala inna wabda Abdul Qaisi atawun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala manil waftu au manil qaumu qalu Rabi'atu faqala marhaban bil qaumi au bil wafti ghairu khuzaya wala nadama qalu inna na'tika min suqqatin ba'idatin wa bainana wa bainaka hadal hayyu min kuffari mudar wa la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahri haramin famurna bi amrin nukhbiruhu bi man wara'ana nadkhul bihil jannata fa'amaruhum bi arba'in wa nahahum an arba'in. Amarohum bil imani billahi azza wa jalla wahdahu qala hal tadruna mal imanu billahi wahdah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadana wa tu'tul khumusa minal maghnami wa nahahum anid tubai wal khantami wal muzaffati qala Syu'bah rubbama qala an-nakiri wa rubbama qala al-muqayyari qala ihfaduhu wa akhbiruhu man wara'akum. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Gundar, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Jamroh, dia berkata, adalah aku penerjemah
antara Ibnu Abbas dengan manusia. Kemudian dia berkata, sesungguhnya utusan Abdul Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana utusan itu atau mana kaum itu? Kemudian mereka berkata, Robi'ah, dari Bani Robi'ah. Kemudian Rasulullah bersabda, selamat datang kaum atau selamat datang utusan. Kemudian mereka berkata, sesungguhnya kami datang kepada engkau dari tempat yang jauh. Di antara tempat kami dan tempat engkau tinggal orang-orang kafir dari Bani Mudor. Kami tidak mampu datang kepada engkau kecuali di bulan haram. Maka perintahkanlah kepada kami perintah yang akan kami kabarkan kepada orang-orang di belakang kami, yang mengantarkan kami masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi memerintahkan 4 perkara dan melarang 4 perkara. 4 perkara yang diperintahkan: iman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi bertanya, apakah kalian tahu apakah iman kepada Allah saja? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi bersabda, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan saum di bulan Ramadan, memberikan 1/5 dari ghanimah. Rasulullah melarang mereka dari duba, hantam, musafat, dan nakir. Kemudian Rasulullah bersabda, jagalah oleh kalian dan kabarkanlah oleh kalian kepada orang-orang di belakang kalian. Ini hadis ke-87 dari kitab ilmu, Bapak Ibu. Dari hadis ke-87 ini Ibnu Abbas menceritakan, dan kita bisa mendapat informasi bahwa ada seseorang yang diutus untuk mendatangi Rasulullah agar mendapatkan nasihat-nasihat yang mengantarkan jalan untuk masuk ke dalam surga. Karena utusan dari kaum ini, dari Bani Robi'ah ini, tidak bisa setiap saat datang kepada Nabi. Mereka harus melewati satu wilayah yang dihuni oleh Bani Mudor yang saat itu belum memilih untuk beragama Islam. Jadi mereka hanya bisa lewat di tempat Bani Mudor itu pada bulan-bulan haram. Berarti bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Karena memang di bulan-bulan haram ini bulan-bulan yang sudah ditaati oleh masyarakat sejak saat itu untuk tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh melakukan peperangan. Karena di bulan-bulan haram itu, khususnya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu digunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Utusan itu datang pada Rasulullah untuk meminta nasihat tadi. Kemudian Rasulullah memberikan 4 perintah dan 4 larangan. 4 perintah yang Rasulullah sampaikan. Yang pertama, Rasulullah memerintahkan kepada utusan itu agar beriman kepada Allah saja. Di sini bil imani billahi azza wa jalla wahdahu. Kemudian Rasul menanyakan apakah utusan itu memahami makna al-imanu billahi wahdah, iman kepada Allah saja, gitu kan. Kemudian utusan mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah memberikan penjelasan, keimanan kepada Allah wahdah yang Maha Esa itu ditandai dengan syahadatu alla ilaha illallah, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini merupakan bagian dari rukun Islam, poin pertama. Karena seseorang yang sudah meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah,
dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian dia mau mengucapkannya, mengikrarkannya, maka dia telah memilih untuk beragama Islam. Kemudian yang kedua, Rasulullah merintahkan kepada utusan itu, setelah orang-orang itu mau mengucapkan kalimat syahadat, orang-orang yang telah mengucapkan kalimat syahadat berarti melekat kepadanya kewajiban-kewajiban dari kalimat syahadat itu. Ibaratnya orang yang sudah mendaftar ke suatu lembaga pendidikan, ketika di luar lembaga dia tidak dipaksa untuk masuk ke lembaga itu. Tapi kalau sudah mendaftar berarti dia terikat dengan aturan-aturan yang ada di lembaga itu. Kalau Bapak Ibu baca misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-256, Allah SWT akan menyampaikan la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan masuk Islam. Artinya ketika orang-orang belum berada dalam al-Islam, mereka tidak dipaksa oleh aturan-aturan yang ada dalam al-Islam. Sama dengan orang yang belum pernah daftar ke suatu lembaga sekolah, mengirimkan anaknya ke lembaga tersebut, maka dia tidak dipaksa untuk daftar di lembaga tersebut. Sifatnya tawaran. Tapi ketika sudah daftar, sudah mengisi pernyataan, siap menerima segala tata tertib sekolah tersebut, berarti anak yang dia kirimkan ke lembaga pendidikan itu terikat dengan aturan-aturan lembaga itu. Sama dengan ketika seseorang sudah mau mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti dia terikat dengan aturan-aturan yang dia pilih dari al-Islam. Lah di sini Rasulullah menyampaikan aturan kedua adalah wa iqamus sholata, mendirikan sholat. Apalagi Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa sholat ini menduduki peran yang sangat penting dalam ad-din al-Islam. Rasulullah mengingatkan bahwa amal yang pertama kali akan dihisab adalah sholat kita, Bapak. Kalau sholat kita baik, maka seluruh amaliyah sholih yang kita kerjakan selain sholat akan ikut baik. Kalau sholat kita rusak, maka seluruh amaliyah sholih yang kita kerjakan akan menjadi bermasalah. Maka sholat ini harus kita pentingkan. Kemudian dari rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, saum, haji, sholat ini ibadah yang tidak dapat dibadalkan, tidak dapat digantikan oleh orang lain. Kalau orang sudah bernazar pergi haji misalnya, kemudian keburu meninggal dunia, maka ahli warisnya boleh membadalkan orang tuanya yang tadi sudah bernazar untuk pergi haji. Kalau ada orang yang tidak melaksanakan saum karena tidak mampu untuk melaksanakan saum, sebab usia lanjut misalnya, atau sakit permanen, atau sedang dalam keadaan hamil, atau sedang dalam keadaan menyusui, maka bisa diganti dengan fidyah. Orang mau bayar zakat bisa titip kepada orang lain, tapi sholat tidak bisa, karena sholat itu ibadah individu masing-masing. Kemarin duhur ada, ya hari ini ada duhur. Kemarin ada asar, ya hari ini ada asar. Makanya sholat ini kata Allah adalah ibadah yang paling berat bersama dengan sabar. Wasta'inu bis sabri was sholah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Kenapa berat? Karena tidak selesai selagi kita masih dalam keadaan normal. Walaupun sakit tapi akal kita masih sehat, kita tetap terkena kewajiban sholat. Kalau orang saum ketika sakit oleh Allah diizinkan untuk tidak melaksanakan saum. Di Al-Baqarah 184 kan Allah memberikan rukhsah.
ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini untuk yang saum. Tapi sholat meskipun sakit tetap yang diberi keringanan apa posisinya? Tidak bisa berdiri silahkan duduk. Tidak bisa duduk silahkan berbaring. Ini keringanan-keringanan yang Allah berikan karena sholat ini ibadah yang sangat penting. Maka jangan sampai ibadah ini kemudian kita tinggalkan, dan kita pun berkewajiban mengajarkan kepada generasi di bawah kita, anak cucu kita ingatkan mereka. Tidak apa-apa dibilangi oleh anak-anak kita, ibu atau bapak rewel pegawainya ngedag-gedag baik sholat, bukan ngedag-gedag sholat tapi ngedag-gedag anak supaya sholat kan. Karena ini penting menyelamatkan diri mereka. Juga ketika mereka sholat, dengan sendirinya mereka mendoakan kita. Bukankah ketika mereka sholat mereka mengatakan kepada Allah, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Mereka mendoakan mereka yang sedang sholat, mereka pun mendoakan orang-orang yang solih. Kalau kita solih, kita akan didoakan oleh mereka. Maka ini menjadi perintah yang kedua yang Rasulullah sampaikan kepada utusan dari Bani Rabi'ah tadi, utusan Abdul Qais tadi. Kemudian yang ketiga, wa ita'uz zakati. Diingatkan kalau sudah melaksanakan sholat maka diperintahkan untuk menunaikan zakat. Ini bagian yang tidak terpisahkan dari sholat. Maka banyak dijumpai dalam Al-Quran perintah zakat beriringan dengan perintah sholat. Di Al-Baqarah 43 Allah SWT menyampaikan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5 Allah pun menyampaikan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin khunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Di Al-Bayyinah ayat 5 Allah pun menyampaikan ada perintah sholat, ada perintah zakat, jadi beriringan. Artinya Bapak Ibu, kalau sholat itu sebagai simbolisasi hubungan spiritualitas antara seorang hamba dengan Allah SWT, hubungan vertikal. Kalau zakat, ketaatan seorang hamba kepada Allah tetapi hubungannya kepada manusia. Jadi hablum minallahnya bagus lewat sholat, hablum minannasnya juga bagus lewat zakat. Hanya memang zakat ini ibadah yang dibebankan oleh Allah kepada mereka yang oleh Allah diberikan anugerah berupa harta. Kalau sholat kan kepada semua orang beragama Islam, berakal sehat, baligh, maka terkena kewajiban sholat. Tapi kalau zakat tambah berharta. Lah supaya bisa melaksanakan kewajiban berzakat, berarti orang-orang beragama Islam harus berusaha, harus ngasab. Sebab kalau tidak ngasab, tidak punya harta, tidak bisa melaksanakan syariat zakat. Hanya pengen aja, pengen zakat Pak. Nah terus gimana? Belum ada harta. Makanya perintah zakat ini pun memotivasi kita untuk rajin ngasab. Tapi harus ingat, ngasabnya yang halalan thayyiban, yang halal dan baik. Kemudian yang keempat ya. Perintah berikutnya adalah wasaumu Ramadana, untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan ini yang sebentar lagi akan kita laksanakan ibadahnya. Yang terpenting ketika kita melaksanakan saum, kita ingat apa yang Allah sampaikan di Al-Baqarah 183 ketika Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini harus kita gapai Bapak Ibu, supaya jangan sampai Ramadan berlalu tiap tahun tetapi kita tidak bisa menjadi orang muttaqin. Nanti hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja.
Maka esensi dari ibadah saum adalah al-imsak, menahan diri. Yang membatalkan ibadah saum menahan diri, makan, minum, hubungan suami istri. Tapi yang bisa merusak nilai-nilai saum kan lebih banyak. Maka kita pun harus menjaga, harus menahan diri, menahan pikiran agar tidak berburuk sangka, menahan lisan agar tidak keluar kata-kata yang tidak baik, menahan hati agar tidak diliputi berbagai macam penyakit hati. Seperti apa misalnya? Riya, sum'ah. Apa riya? Ingin diperhatikan oleh orang lain. Sum'ah, ingin didengar oleh orang lain. Bedanya apa? Kalau sum'ah itu amaliyahnya tidak ada yang lihat, tetapi diceritakan. Misalnya begini, ibu malam hari bangun jam 3, kalau tahajud jam 3 Bu ya. Itu kan tidak ada yang lihat itu. Orang lain tidak lihat. Nah, pagi-pagi terus nganter cucu ke taman kanak-kanak. Begitu ketemu ibu yang lain atau sama-sama pengantar cerita, jenengan tahu ndak kenapa saya ngantuk? Temannya tanya, kenapa Bu? Aku tadi malam bangun jam 3. Terus temannya tanya lagi, ngapain Bu? Tahajud. Lah ketika menyampaikan itu, dalam hatinya terlintas apa? Ingin dapat like apa ingin dapat apa? Kalau di dalam hatinya ingin dapat like, ingin dapat pujian dari orang yang diceritani, itulah yang disebut dengan sum'ah. Amaliyahnya tidak dilihat tetapi dia ceritakan. Beda halnya kalau ada orang tanya. Misalnya begini, hari Senin jenengan bertamu, kemudian tuan rumahnya tanya, Bapak mau medang apa Pak? Oh enggak usah. Kenapa enggak usah? Lagi saum Seninan. Nggih. Itu namanya bukan sum'ah, karena ditanya. Tapi menjadi sum'ah manakala apa? Begitu datang kita langsung bilang begini, orosa gawe wedang. Nyong lagi puasa Senenan kayak gitu. Tuan rumahnya bilang apa? Sing pan gawe wedang sapa? Nyong nyor di banyu kan gitu kan. Ini sum'ah. Jadi bedakan antara sum'ah dengan penjelasan. Kalau ada yang tanya ya cerita, tidak ada yang tanya ya tidak usah cerita. Itu kita tahan agar tidak muncul. Sebab riya sum'ah ini pun menghabisi amaliyah kita. Makanya hati-hati. Kemudian ada ujub. Ujub itu perasaan bangga dalam hati. Ada orang yang ujub dengan fisiknya, seneng kalau kacaan orang-orang rampung-rampung, nyong gagah temen gitu kan. Ada yang kayak gitu. Ada yang ujub dengan ilmunya. Ada yang ujub dengan pengetahuannya. Ujub ini tidak muncul dalam kata-kata, tapi hatinya yang merasa. Misalnya gini, di suatu hotel misalnya, jenengan sudah bisa masuk ke pintunya, tahu cara bukanya. Kemudian ada orang yang baru datang, dia lagi nyari gagang pintu. Sementara pintu hotel itu tidak pakai gagang tapi pakai kartu. Jenengan tahu cara bukanya tapi hanya senyum-senyum aja. Terus dalam hati itu meremehkan orang itu namanya ujub. Harusnya kasih tahu. Ada yang bisa saya bantu Pak? Oh ya Pak, ini cara bukanya bagaimana? Itu pakai kartu, itu kartunya tempelin gitu kan. Itu namanya orang yang membantu, bukan orang yang ujub. Yang seperti ini kadang-kadang muncul. Ini pun berbahaya. Maka selama Ramadan kita kendalikan, kita latih, ditekan agar jangan sampai muncul. Supaya apa? Selesai Ramadan yang seperti ini hilang. Kemudian kedengkian. Dengki itu kan karena tidak rela nikmat itu jatuh pada orang lain. Padahal kalau kita belajar dari jari-jari tangan kita tidak akan dengki. Karena jari saja 5 tidak ada yang sama. Tapi kalau kompak, Ibu ya Pak, lengko 1 bungkus 5 menit selesai kan.
Coba sekarang jari tangan panjenengan 5 tidak kompak, terus makan lengko 1 bungkus, kapan selesainya? Tidak selesai, ada kompak cepet. Ini tidak ada yang iri, semuanya bisa kerjasama. Kita tekan, kita juga tekan jangan sampai muncul sifat yang paling berbahaya. Apa? Takabur atau sombong. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mim misqali dzarratin minal kibriyai. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Apa kesombongan itu? Batarul haqqi wa ghamtun nasi, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kalau ujub tadi masih di hati, kalau sombong sudah keluar lewat lisan. Meremehkan itu sombong. Karena yang boleh sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah kan menyebut dirinya Al-Mutakabbir. Ini yang harus kita latih, kita tekan. Jadi tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga yang tadi, pikiran, hati kita kendalikan dari sifat-sifat yang tidak baik. Kemudian karena sifat-sifat tidak baik ini kita tekan selama bulan Ramadan, maka sifat-sifat baik ini kita kembangkan, Bapak Ibu. Motivasi untuk mentaati Allah kita maksimalkan. Ini kesempatan yang luar biasa gitu. Kemudian perintah berikutnya dari Rasulullah kepada utusan itu, wa tu'tul khumusa minal maghnami, memberikan 1/5 dari ghanimah. Ini perintah yang Rasul sampaikan kepada utusan dari Abdul Qais dari Bani Robi'ah tadi. Kemudian Rasulullah melarang 4 hal. Yang pertama melarang duba, hantam, musafat, dan nakir. Duba, hantam, musafat, nakir ini wadah-wadah yang pada zaman jahiliyah digunakan untuk fermentasi anggur. Jadi wadah yang digunakan untuk membuat khamr. Maka Rasulullah melarang wadah-wadah itu. Karena ketika mereka masih menyimpan wadah-wadah itu, boleh jadi mereka berkecenderungan untuk meminum isinya. Jadi tinggalkan itu. Setelah saya menyampaikan perintah dan larangan, apa Rasulullah katakan kepada mereka? Ihfaduhu, jagalah perintah tadi. Artinya sesuatu yang sudah disampaikan Rasulullah sebagai sebuah perintah itu dipegangi erat-erat dengan cara apa? Dilaksanakan. Kemudian perintah yang kedua apa? Wa akhbiruhu, setelah nanti pulang supaya mengabarkan kepada orang-orang yang menunggu utusan ini. Ini yang pernah saya sampaikan pada Bapak Ibu semua, bahwa ketika kita datang ke suatu majelis ilmu, ibaratnya kita sedang menghadiri walimah. Jadi ketika pulang nanti apa yang kita dapatkan, kita dengarkan, kita bagi dengan orang-orang yang ada di rumah. Sebagaimana orang menghadiri walimah, berkatnya dibawa pulang ke rumah, kemudian dimakan bersama. Ketika kita mendapatkan ilmu, kita pulang, kita laksanakan bersama dengan keluarga. Kalau sudah, nanti diajarkan kepada yang lain. Sehingga ilmu ini akan menjadi lestari lewat amaliyah kita. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, ini hadis ke-87. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.